Pernah kebayang nggak kalau kata-kata terakhir seseorang justru jadi cermin paling jujur dari kegagalan sebuah negara? Nah, kali ini kita akan bedah gimana selembar surat wasiat dari Randika Alzatria Syahputra bisa mengungkap sebuah janji negara yang sayangnya diingkari. Ini bukan sekedar permintaan loh. Ini adalah suara terakhir dari seseorang yang sudah berjuang sendirian sampai titik darah penghabisan. Sebuah harapan terakhir, agar sistem yang seharusnya melindungi dia, setidaknya bisa mengantarkan jasadnya pulang. Perjalanan tragis Randika ini sama sekali bukan kejadian yang tiba-tiba. Coba kita lihat, dia ini sebenarnya sudah tercatat dalam sistem. Dari momen dia menyerahkan diri ke polisi tahun 2023 sampai minta surat jalan di awal 2025, sebenarnya ada banyak banget titik di mana negara seharusnya bisa hadir dan turun tangan. Oke, untuk benar-benar paham di mana letak kegagalan sistem ini, kita harus lihat lebih dekat, kita harus telusuri hari-hari terakhir Randika di Cilacap. Dan ya, beginilah akhir perjalanan Randika. Umur 28 tahun, ditemukan gak bernyawa di teras rumah orang, beralaskan selembar kardus, ratusan kilometer jauhnya dari rumah. Dugaan penyebab kematiannya? Kelaparan. Ini sebuah akhir yang sunyi senyap bagi seorang warga negara di tengah keramaian. Kematian Randika karena kelaparan ini kan langsung memaksa kita bertanya, di mana sebetulnya negara ketika warganya berada di titik paling rapuh dan paling butuh pertolongan? Ini bukan cuma tulisan di atas kertas ya. Ini janji suci bangsa kita yang ada di konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini adalah fondasi, dasar dari negara kesejahteraan kita. Nggak berhenti di situ, konstitusi kita juga menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Bukan soal kemewahan loh, tapi soal martabat dasar sebagai manusia. Sesuatu yang, sayangnya, nggak didapatkan Randika sampai akhir hayatnya. Dan yang paling fundamental dari semuanya, negara itu wajib melindungi hak untuk hidup. Ini adalah hak yang nggak bisa ditawar-tawar sama sekali. Nah, semua janji-janji konstitusional tadi itu, kalau digabung, ya itulah yang membentuk Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Artinya apa sih? Artinya, negara nggak boleh pasif, nggak boleh cuma nunggu. Negara harus aktif, turun tangan, memastikan nggak ada satupun warganya yang tertinggal, terutama mereka yang paling rentan. Pertanyaannya jadi makin jelas kan? Kalau jaring pengaman sosialnya memang ada, kenapa Randika bisa jatuh begitu dalam sampai nggak terselamatkan? Nah, disinilah kita lihat ada jurang yang menganga antara janji dan kenyataan. Di atas kertas, program bantuan sosial itu ada. Tapi di lapangan, program itu sama sekali nggak menyentuh orang seperti Randika, seorang perantau yang nggak terdata di sistem kependudukan setempat. Inilah titik-titik buta dalam sistem kita. Bantuan sosial seringkali sifatnya reaktif, nunggu orang datang lapor. Bukan proaktif, jemput bola, mencari mereka yang butuh pertolongan. Dan sebagai perantau yang berpindah-pindah, Randika ini seperti nggak terlihat oleh radar sistem manapun. Kegagalan ini bukan sesuatu yang abstrak loh, ada alamatnya, ada yang bertanggung jawab. Mari kita lihat secara spesifik gimana pemerintah daerah, dalam kasus ini di Cilacap, Jawa Tengah, tempat Randika meninggal, bisa dibilang gagal total dalam menjalankan fungsinya. Jadi ini bukan satu kesalahan tunggal ya. Ini adalah sebuah rantai kegagalan yang seharusnya bisa dicegah. Pertama, deteksi dini gagal total. Kedua, intervensi yang proaktif sama sekali nggak ada. Dan ketiga, kewajiban hukum yang sudah sangat jelas malah diabaikan. Setiap mata rantai yang putus ini adalah kesempatan yang hilang untuk menyelamatkan nyawa Randika. Coba deh, lihat kontras yang tragis ini. Di satu sisi, undang-undang dengan sangat jelas menjamin hak atas pangan dan pelayanan sosial bagi fakir miskin. Di sisi lain, faktanya Randika meninggal karena kelaparan tanpa satupun intervensi dari dinas sosial setempat. Ini adalah sebuah pelanggaran mandat yang fatal. Memang gampang banget untuk menyalahkan individu atas nasibnya. Tapi kasus Randika ini justru mengingatkan kita, tujuan utama jaring pengaman sosial itu ada ya untuk situasi seperti ini saat seseorang sudah nggak punya pilihan lain. Jadi kematian Randika ini bukan sekedar kecelakaan atau nasib buruk. Ini adalah sebuah dakwaan. Sebuah dakwaan telak atas kegagalan negara dalam menjalankan amanat konstitusinya yang paling dasar. 1. Cukup satu nyawa untuk mempertanyakan efektivitas seluruh sistem yang kita punya. Kematian Randika adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini di Jawa Tengah, telah gagal melindungi warganya yang paling rentan. Tragedi ini seperti cermin besar bagi kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan cuma, apa yang harus diubah oleh pemerintah, tapi juga,
Apa peran kita sebagai masyarakat untuk memastikan nggak ada lagi orang yang harus menulis surat wasiat di pinggir jalan? Gimana caranya kita bisa bareng-bareng membangun sebuah negara yang betul-betul memelihara setiap nyawa warganya?